Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Kenzi Muzaffar Kadri dari SMA Negeri 20 Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku tim pemerintah menyatakan bahwa kami mendukung emosi yang menyatakan bahwa di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebelum bencana itu terjadi, dan sehingga perlu kita pahami bahwasanya mitigasi bencana itu memiliki tujuan, yakninya mengurangi korban jiwa dan kerugian tanpa memindahkan masyarakat. Kemudian apa itu relokasi bencana? Relokasi adalah pemindahan masyarakat dari wilayah rawan bencana ke wilayah yang dianggap lebih aman. Sehingga relokasi bencana memiliki tujuan, yakninya mengurangi risiko dengan menjauhkan masyarakat dari sumber bencana. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya kami yakin bahwasanya mitigasi bencana memiliki dampak dan jauh lebih rasional dan jauh lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan melakukan relokasi masyarakat. Mengapa? Karena mitigasi bencana menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat itu. Sedangkan relokasi sering menghancurkan kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena ketika masyarakat dipindahkan atau dilakukan relokasi, maka masyarakat akan kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan lahan sebagai tempat mereka mengais rezeki, kehilangan jaringan sosial yang telah lama mereka bentuk, dan juga kehilangan budaya lokal yang telah mengakar pada kehidupan mereka itu. Dan juga mereka akan sulit untuk beradaptasi. Kita ambil contoh, mereka yang awalnya tinggal di wilayah pesisir pantai, mereka mengais rezeki dengan menjadi nelayan, menangkap ikan dan menjaring ikan di wilayah laut, dan pemerintah beranggapan bahwasanya wilayah tersebut dianggap tidak aman, rawan bencana dari bencana gempa bumi, tsunami dan lainnya, dan mereka dipindahkan ke wilayah yang jauh dari laut. Tentu ini akan mengakibatkan bahwa mereka sulit untuk beradaptasi, mereka sulit untuk mencari pekerjaan baru. Mereka yang awalnya bekerja sebagai nelayan tentu tidak akan mudah untuk mengganti pekerjaan mereka yang baru di wilayah yang baru tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya relokasi tidak selalu efektif. Kita ambil contoh banyak relokasi yang seringkali gagal. Hal ini biasanya disebabkan oleh banyak warga yang kembali ke daerah asal, dan juga banyak juga warga yang menolak pindah. Kita ambil contoh pada bencana gempa bumi dan tsunami di Palu pada tahun 2018. Pada saat itu banyak masyarakat yang berharap kepada pemerintah agar mereka tidak dipindahkan atau tidak direlokasi ke wilayah baru yang lebih jauh dari tempat mereka awalnya tinggal. Kemudian kita ambil contoh juga pada relokasi masyarakat di kawasan rawan bencana atau KRB di wilayah sekitar Gunung Merapi. Banyak masyarakat di situ yang menolak dan tetap membangun pemukiman permanen di wilayah yang dianggap rawan bencana tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mayoritas warga di sana atau penduduk di sana bergelut dan mengais rezeki dalam bidang peternakan, pertanian, dan perkebunan. Juga tak jarang dari mereka yang bekerja sebagai penambang pasir di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Tentu dapat kita simpulkan bahwasanya dengan memindahkan masyarakat dari lokasi awal tempat mereka hidup, berkeluarga, berbudaya, mencari rezeki ke wilayah yang baru, tentunya akan sulit untuk dilakukan. Mereka pasti akan menolak, mereka tidak terbiasa dengan wilayah baru tersebut. Kemudian juga kami yakin bahwasanya pihak oposisi memiliki anggapan bahwasanya relokasi menyelamatkan nyawa, yang mana lebih penting daripada identitas budaya yang telah kami sampaikan sebelumnya. Namun perlu kami tegaskan bahwasanya mitigasi juga mengutamakan keselamatan masyarakat. Justru relokasi dapat menyebabkan banyak hal-hal buruk yang dapat berimbas pada masyarakat itu sendiri. Seperti relokasi dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, seperti kami sampaikan sebelumnya, stres sosial, gangguan psikologis, dan juga konflik sosial. Mereka yang tinggal di wilayah sebelumnya dan pindah ke wilayah yang baru dan bertemu dengan orang-orang baru, mereka memiliki potensi untuk terjadi konflik sosial dengan orang-orang mereka baru temui tersebut. Kemudian daripada itu, relokasi juga dapat membahayakan kualitas hidup manusia. Kemudian kami perlu tegaskan bahwasanya melindungi masyarakat bukan hanya menjaga mereka tetap hidup, tapi kita perlu menjaga keberlangsungan hidup mereka. Kita perlu menjaga kualitas dari kehidupan mereka itu sendiri.
Selanjutnya adalah mitigasi itu dianggap jauh lebih realistis untuk wilayah kita saat ini, wilayah Indonesia, wilayah negara Republik Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu merupakan negara yang terlalu luas dan terlalu rawan bencana untuk dilakukan relokasi semuanya. Indonesia ini merupakan negara yang berada pada cincin api Pasifik, wilayah merupakan rawan gempa, wilayah rawan banjir, wilayah rawan longsor, dan juga wilayah rawan tsunami. Jika kita lakukan relokasi masyarakat, tentu akan berdampak pada biaya yang sangat besar, lahan aman yang tidak cukup, dan juga negara yang tentu akan kewalahan menghadapi perpindahan populasi yang cukup besar ini. Kemudian kami sampaikan juga bahwasanya mitigasi itu membangun masyarakat yang tangguh. Dengan menerapkan kebijakan mitigasi, tentu kita juga membentuk masyarakat yang tangguh, masyarakat yang mandiri, masyarakat yang siap untuk menghadapi berbagai risiko, dan masyarakat yang siap untuk menghadapi bencana. Masyarakat akan tahu bagaimana cara melakukan evakuasi ketika terjadi bencana dengan baik dan benar. Juga mereka akan tahu apa saja tanda-tanda ketika bencana akan terjadi. Juga mereka akan lebih siap menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi di kehidupan mereka, dan juga mereka akan lebih mandiri. Tentu ini akan berdampak sangat positif baik bagi masyarakat itu sendiri dan juga bagi pemerintah. Ini akan menggerakkan sektor perekonomian, juga sektor-sektor sosial atau budaya. Mereka akan mandiri, mereka akan membentuk perekonomian mereka sendiri di wilayah mereka itu sendiri. Kemudian daripada itu, kami perlu tegaskan bahwasanya bahwasanya mitigasi bencana itu lebih efektif, lebih realistis, dan lebih manusiawi. Data dari Badan Pusat Statistik Nasional mengatakan bahwasannya populasi Indonesia yang terbaru adalah 287.198.400 jiwa. Bayangkan bagaimana kita memindahkan populasi sebanyak itu, sebanyak 247 juta ke wilayah yang dianggap lebih aman. Nah, kesimpulan dari kami adalah mitigasi tidak hanya berfokus pada penyelamatan nyawa, tetapi menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang telah lama terbentuk. Kami juga tidak menolak relokasi dan dalam kondisi ekstrim, namun menjadi pilihan terakhir. Oleh karena itu, negara seharusnya lebih memprioritaskan penguatan mitigasi agar masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa harus tercabut dari akar kehidupannya. Sekian, terima kasih.